Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pithon api misterius tak terlihat. Hiss. Suara yang tidak biasa itu seperti kilatan kilat yang berulang kali menyebar dan bergema di dalam lubang hitam. Sesaat kemudian, lingkungan yang agak gelap tiba-tiba menjadi cerah. Suhu di udara juga naik dengan cepat. Aura yang sangat menakutkan dan kuno perlahan muncul dari dalam lubang hitam. Akhirnya, itu tampak seperti kilat yang merobek malam yang gelap, meletus dari kegelapan yang hampir tak berujung. Wajah Xiaoyan menegang saat dia melihat keluar dari lubang itu. Tenggorokannya tanpa sadar berputar sekali. Pada saat ini, area yang berada 2 meter di atas lubang telah menjadi sangat terdistorsi. Meskipun ruang telah menjadi sangat terdistorsi, seseorang tidak dapat melihat apapun dengan mata telanjang. Selain ruang yang terdistorsi dan suara mendesis yang berulang, seluruh area berubah sedikit aneh karena pemandangan ini. Wajah Penatua Liu juga sangat serius. Dia berulang kali menarik Xiaoyan dan melangkah mundur. Saat matanya melihat ke ruang yang terdistorsi, rasa takut melintasinya. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang sebenarnya ada di sana, dia juga telah mendengar beberapa hal setelah menjadi penatua di menara selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia juga tahu betapa menakutkannya benda di dalam kegelapan yang dalam itu. Mata telanjang tidak bisa melihat apa-apa, tetapi sepasang murid Xiaoyan yang ditutupi oleh api inti teratai hijau dapat dengan jelas melihat benda menakutkan yang muncul dari dalam lubang gelap. Segera, tubuhnya yang diseret kembali oleh Penatua Liu tiba-tiba menegang. Dengan pupil yang berisi api berwarna hijau, Xiaoyan dengan jelas melihat bahwa benda yang muncul dengan keras dari kegelapan yang tak berujung sebenarnya adalah ular piton api yang sangat besar, yang secara mengejutkan tebalnya lebih dari 10 meter dan memiliki panjang yang tidak diketahui. Tubuh Pithon api ditutupi oleh api yang membelit. Itu melebarkan mulutnya yang besar. Taring, yang sebesar paha Xiaoyan, membawa riak yang terdistorsi. Sepasang mata segitiga yang sangat besar memiliki api tak terlihat yang berulang kali dimuntahkan darinya. Api ini tidak asing dengan Xiaoyan. Ini karena dia telah merasakan pahitnya api ini sebelumnya. Tentu saja, hal yang muncul di dalam hatinya hanyalah gumpalan api tak berbentuk. Dibandingkan dengan ular piton raksasa ini, yang tampak seperti teraglomerasi seluruhnya dari api, apa yang dia rasakan sebelumnya tidak diragukan lagi adalah perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Saat dia merasakan kekuatan Pithon api, Xiaoyan tidak meragukan bahwa bahkan seorang elit Du Huang kemungkinan akan langsung berubah menjadi abu jika tubuhnya bersentuhan dengannya. Pithon api mengeluarkan raungan yang ganas saat ditembakkan dari kegelapan. Namun, saat akan mencapai suatu tempat, 5 meter di atas pintu masuk lubang hitam, ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi. Dengan bantuan api hijau, Xiaoyan samar-samar bisa melihat bahwa ruang di sekitar lubang hitam tampak menjadi sangat terdistorsi karena membentuk sangkar spasial pada saat ini. Pithon api yang tidak terlihat mungkin memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi ketika bertabrakan dengan batasan spasialnya, itu hanya menyebabkan sangkar sedikit bergetar. Tidak ada efek lain. Menyadari bahwa tidak ada harapan untuk mencoba membebaskan diri, Pithon api tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit gila. Api yang tak terlihat dimuntahkan dari mulut besarnya ke segala arah dan berulang kali membakar kandang spasial. Sayangnya, tidak peduli bagaimana itu terbakar, kandang luar angkasa itu masih berdiri kokoh. Setelah berjuang keras untuk beberapa saat, Pithon api yang tak terlihat itu akhirnya habis. Itu menghadap ke langit dan mengeluarkan suara mendesis yang berisi kemarahannya. Setelah itu, orang hanya bisa melihat bahwa ruang itu berulang kali terdistorsi saat Pithon api sekali lagi menjadi lemah lembut dan dibor kembali ke dalam lubang gelap yang dalam.
Saat pithon api menghilang, kandang luar angkasa akhirnya menjadi lebih tipis dan akhirnya menghilang. Penatua Liu menghela nafas lega ketika dia merasakan suhu di sekitarnya turun. Dia bergumam, hampir saja, tapi mengapa benda ini tiba-tiba terbangun? Di sampingnya, Xiao Yan juga berangsur pulih dari keterkejutannya. Api berwarna hijau di matanya dengan cepat menghilang saat dia bertanya dengan suara serak, "Tetua Liu, itu, benda apa itu?" Memulihkan dari pertanyaan Xiao Yan, wajah Penatua Liu menjadi serius saat dia melihat yang pertama. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan beritahu orang lain tentang apa yang kamu lihat hari ini." Awalnya, siswa tidak diizinkan mendekati wilayah tengah menara. Hari ini, saya telah mengabaikan tugas saya. Untungnya, giliranku untuk bertugas hari ini. Kalau tidak, pasti akan ada masalah yang tidak bisa dihindari. Xiao Yan mengangguk saat melihat wajah serius Penatua Liu. Dia merentangkan tangannya dengan polos, "Saya tidak melihat apapun. Hanya saja saya tiba-tiba merasakan suhunya naik banyak. Selain itu, ada beberapa suara yang berasal dari lubang hitam. Secara alami menjadi yang terbaik jika Anda tidak melihat apapun. Ada beberapa hal yang sebaiknya Anda abaikan. Lebih baik Anda tidak datang ke sini di masa depan. Jika tidak, jika Anda ketahuan, Anda akan dihukum bersama dengan sesepuh yang bertugas." Penatua Liu menghela nafas lega. Dia tidak meragukan kata-kata Xiao Yan. Lagi pula, bahkan dia sendiri tidak bisa melihat hal yang menakutkan itu. Dia hanya bisa mengandalkan persepsinya tentang distorsi dan kelengkungan ruang untuk menilai apa yang dimiliki makhluk gaib ini. Mendengar ketegasan dalam suara Penatua Liu, ekspresi Xiao Yan juga tanpa sadar berubah. Segera, dia buru-buru mengangguk. "Baiklah, ayo pergi." Ekspresi Elder Liu menjadi sedikit lebih hangat saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia sekali lagi melirik ke jurang dalam yang dalam dengan rasa takut yang masih ada sebelum membalikkan tubuhnya dan berjalan pergi. Xiao Yan sekali lagi mengangguk. Setelah itu, dia mengikutinya. Ketika dia hendak berbelok, dia memiringkan kepalanya dan melihat ke lubang hitam tak berdasar, yang sekali lagi turun ke dalam keheningan. Jantungnya sedikit terguncang saat dia bergumam pelan, "Benda apa itu sebenarnya?" Aura itu terlalu kuat. Kandang luar angkasa itu juga terlalu berlebihan. Itu sebenarnya tidak memiliki reaksi sedikit pun di bawah kehancuran yang disebabkan oleh hal menakutkan ini. Menara pemurnian ki langit yang berkobar, ini memang benar-benar dipenuhi dengan misteri. Setelah keluar dari wilayah tengah, Penatua Liu juga memulihkan ketenangannya sebelumnya. Dia sekali lagi membawa Xiao Yan untuk dengan hati-hati berjalan di sepanjang tingkat pertama di dalam menara. Kemanapun dia lewat, dia akan berulang kali berbicara tentang beberapa aturan di dalam menara dan hal-hal lain yang perlu dia waspadai. Banyak hal yang sepele, menyebabkan dia tampil seperti orang tua biasa. Saat mereka berjalan, sesekali mereka akan bertemu dengan beberapa siswa. Ketika mereka melihat Xiao Yan, yang sedang mengobrol menyenangkan dengan Penatua Liu, mereka semua sedikit terkejut. Karena status dan identitas sesepuh penjaga menara ini, mereka biasanya sangat tegas terhadap siswa. Karenanya, banyak siswa yang menghormati dan takut pada mereka. Selain beberapa siswa yang lebih tua, yang memiliki kekuatan yang cukup besar, jarang mereka melihat sesepuh memperlakukan siswa baru dengan sopan. Semua tatapan kaget ini di sepanjang jalan juga menyebabkan Xiao Yan memahami pencegahan yang dimiliki Tetua Liu ini di sini. Seperti kata pepatah, seseorang akan bisa bekerja lebih baik jika ada seseorang di istana kekaisaran. Sekarang dia baru saja tiba, secara alami akan menjadi yang terbaik baginya untuk dapat membentuk beberapa koneksi. Tidak peduli seberapa besar potensinya, paling tidak, dia hanyalah seorang dadoushi.
Kekuatan semacam ini benar-benar tidak memiliki sesuatu yang terpuji di mata Penatua Liu, yang telah mencapai kelas doang. Xiaoyan, faksi, Panes Gate, Anda baru saja terbentuk. Saya merekomendasikan bahwa ketika Anda semua memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, untuk saat ini Anda tidak boleh mencoba untuk merebut ruang pelatihan kelas tinggi. Elder Liu tiba-tiba berkata dengan senyum tipis ketika mereka berjalan ke suatu tempat dan melihat bahwa ada apalagi orang. Xiao yang kaget saat mendengar ini, tapi langsung menganggukkan kepalanya. Dia juga punya pemikiran seperti itu. Selama waktu yang singkat ini ketika dia memasuki akademi dalam, itu pasti akan menyebabkan lebih banyak orang tidak puas dengan gerbang PAN, mereka ini jika mereka ingin menempati area pelatihan terbaik. Sepertinya ketika kelompok mereka memasuki tempat itu, akan ada beberapa faksi yang akan datang dan mengusir mereka. Dibandingkan dengan faksi yang lebih tua, selain Xiaoyan dan beberapa Dadoshi, sebagian besar lainnya tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan faksi yang lebih tua. Selain itu, dalam pertarungan antar faksi semacam ini, hanya mengandalkan sedikit dari mereka pasti akan gagal untuk mendapatkan efek membalikkan keadaan. Karena akademi memiliki beberapa peraturan, kami, para tetua penjaga menara ini tidak dapat ikut campur dalam pertarungan antar siswa untuk ruang pelatihan. Oleh karena itu, selama tidak ada korban jiwa, kami tidak akan melakukan intervensi hampir sepanjang waktu. Penatua Liu merenung beberapa saat sebelum dia tersenyum dan berkata, namun, selama Douling dapat dengan cepat muncul di Panes Gate milikmu, kamu akan memiliki kualifikasi untuk diperingkat di antara faksi lapis kedua di Akademi Dalam. Pada saat itu, Anda dapat pergi dan berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan ruang pelatihan. Saya pikir ini akan segera terjadi, mengingat potensi Anda. Memiliki Douling yang kuat hanyalah faksi lapis kedua? Lalu bukankah itu berarti harus ada kehadiran elit doang untuk dianggap sebagai faksi papan atas? Xiaoyan bertanya dengan cara tertegun. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Biasanya, jika 3 atau 4 Douling yang kuat muncul dalam satu faksi, itu bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas. Penatua Liu menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dengan bakat Sun Er dan 2 lainnya, sepertinya mereka juga tidak membutuhkan banyak waktu. Tampaknya, Panes Gate, masa depan perlu tetap rendah hati untuk sementara waktu. Selama mereka menunggu sampai mereka berempat maju ke kelas Douling, semuanya akan meningkat. Namun, sebelum ini, mereka hanya bisa meringkuk dengan diam-diam. Saat mereka bercakap-cakap dan berjalan, Xiaoyan dan Tetua Liu tiba di pintu masuk. Wu Hao, yang masih di tempat ini, juga terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Dia berdiri bingung di tempat, dan hanya menghela nafas lega saat melihat sosok Xiaoyan. Melihat Wu Hao berjalan dengan cepat, Xiaoyan tersenyum kepada Penatua Liu, menangkupkan tangannya dan berkata, Penatua Liu, terima kasih banyak atas pelajaran Anda. Mari berhenti di sini untuk hari ini. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang lagi untuk meminta nasihat Anda. Bukankah kamu berencana untuk berlatih di sini untuk sementara waktu hari ini? Penatua Liu tersenyum dan bertanya. Panes Gate baru saja dibuat. Saya harus kembali dan membantu mengelolanya. Xiaoyan tersenyum saat dia menolak niat baik Penatua Liu. Yaitu benar. Sebuah faksi baru sangat lemah. Kamu memang akan sibuk. Penatua Liu tersenyum dan mengangguk tanpa memaksa. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya saat dia berbicara dengan tawa lembut, lain kali Anda membawa orang ke tingkat pertama untuk berlatih, saya akan membantu Anda menemukan tempat terbaik di antara ruang pelatihan kelas menengah. Pelatihan di tempat itu tidak akan jauh lebih buruk daripada pelatihan di ruang pelatihan kelas atas. Ada juga ruang pelatihan yang baik dan buruk di kelas yang sama.
Xiao Yan agak terkejut saat mendengar ini. Keke. Itu wajar saja. Namun, seorang siswa biasa akan sangat kesulitan menemukan hal-hal ini. Hanya kami, sesepuh penjaga menara, yang memahami perbedaannya. Penatua Liu tertawa dengan sikap bangga. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tetua Liu. Xiao Yan menganggukkan kepalanya karena terkejut. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Penatua Liu sebelum berbalik, dan melangkah menuju Wu Hao sebelum dia berjalan keluar, mendukung yang terakhir. Penatua Liu membelai janggutnya saat dia memandangi dua punggung yang telah menghilang dari pintu masuk menara. Dia bergumam, api surgawi, itu benar-benar tidak terduga. Kebangkitan akademi dalam bergantung pada hal semacam itu, tapi sekarang, seorang anak kecil, yang bahkan belum berusia 20 tahun, sudah memiliki benda misterius semacam ini untuk dirinya sendiri. Ah, dia benar-benar orang yang sangat beruntung sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa menahan cemburu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.